Malam itu, langit Jilan tidak seperti biasanya. Bintang-bintang berkilau lebih terang, seolah saling berbisik tentang sebuah kelahiran agung yang akan mengubah takdir banyak jiwa. Angin berhembus lembut membawa aroma yang tak dikenal manusia, dan para ahli ibadah merasakan kegelisahan aneh di dalam dada mereka, seakan alam sedang bersiap menyambut tamu dari langit. Di sebuah rumah sederhana, lahirlah seorang bayi yang kelak dikenal sebagai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saat tangis pertamanya menggema, cahaya lembut memancar memenuhi ruangan, bukan cahaya yang menyilaukan mata, melainkan sinar yang menenangkan hati. Para makhluk halus yang mendiami sudut-sudut malam terdiam, tunduk pada kehadiran ruh suci yang baru turun ke dunia. Ibunya, seorang wanita salehah, merasakan keajaiban sejak detik pertama. Bayi itu tenang, wajahnya bercahaya, dan matanya tertutup seolah sedang berzikir. Orang-orang tua di Jilan berbisik bahwa bayi ini dijaga langsung oleh para malaikat, sebab tak satu pun gangguan malam berani mendekat ke rumah itu. Keanehan mulai tampak ketika bulan Ramadan tiba. Di siang hari, bayi Abdul Qadir sama sekali tidak menyusu, namun ketika matahari terbenam, barulah ia menangis pelan meminta susu. Peristiwa ini membuat para ulama setempat terdiam, karena hukum alam seakan tunduk pada kesucian ruh bayi tersebut. Pada suatu malam, ayahnya bermimpi didatangi seorang lelaki bercahaya yang berkata, "Jagalah anakmu, karena ia adalah kekasih Allah. Kelak ia akan menjadi penolong manusia dan penunduk alam gaib." Ketika sang ayah terbangun, hatinya bergetar hebat, yakin bahwa mimpi itu bukan bunga tidur. Makhluk-makhluk halus di sekitar Jilan pun merasakan perubahan. Jin-jin durhaka menjauh, sementara jin yang beriman bersujud dari kejauhan. Mereka mengetahui bahwa ruh besar telah lahir, ruh yang kelak akan memerintah mereka dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Setiap kali bayi Abdul Qadir tidur, senyumnya memancarkan ketenangan yang aneh. Tetangga yang dilanda kesedihan merasa hatinya lapang hanya dengan memandang rumah itu. Doa-doa yang dipanjatkan di sekitarnya terasa lebih cepat terkabul, seolah langit terbuka lebih lebar dari biasanya. Maka sejak malam kelahirannya, Jilan tidak lagi sama. Alam telah memberi tanda, dan takdir mulai ditulis dengan tinta cahaya. Bayi itu bukan sekadar anak manusia, melainkan amanah langit, awal dari kisah panjang karomah Sultanul Aulia, yang cahayanya kelak menembus zaman dan dunia-dunia yang tak terlihat. Pagi-pagi di Jilan mulai terasa berbeda sejak kehadiran Abdul Qadir kecil. Setiap langkahnya yang masih goyah seolah diiringi ketenangan yang tak biasa, dan orang-orang yang memandangnya merasakan getaran lembut di dalam hati. Anak itu tumbuh dalam diam, jarang menangis, dan sorot matanya selalu tenang seperti mengetahui rahasia yang belum mampu dipahami manusia dewasa. Sejak kecil, ia menunjukkan kejujuran yang melampaui usianya. Suatu hari, ketika teman-teman sebayanya bermain dan berbohong demi kesenangan, Abdul Qadir memilih diam dan berkata apa adanya. Ucapannya sederhana, namun menusuk hati, membuat orang-orang yang mendengarnya merasa malu pada diri sendiri, seakan ada cahaya yang menyingkap tabir batin mereka. Pada malam-malam tertentu, ibunya sering melihat anak itu terbangun sebelum fajar. Ia duduk menghadap langit, bibirnya bergerak tanpa suara. Saat didekati, Abdul Qadir kembali terlelap, namun udara di sekitarnya terasa hangat dan harum, seperti baru saja dilalui para malaikat yang turun membawa rahmat. Desas-desus mulai menyebar bahwa anak itu dijaga oleh kekuatan langit. Para orang tua melarang anak-anak mereka berbuat nakal di dekatnya, sebab setiap keburukan yang dilakukan terasa cepat berbalik menjadi penyesalan. Bahkan orang yang hatinya keras pun mendadak luluh. Hanya dengan berpapasan dengannya. Suatu hari, Abdul Qadir kecil ikut ayahnya berjalan melewati kebun. Seekor ular besar tiba-tiba melintas di hadapan mereka. Orang-orang berteriak ketakutan, namun ular itu berhenti, menundukkan kepalanya, lalu perlahan menjauh. Abdul Qadir hanya memandangnya tanpa rasa takut, seakan makhluk itu mengenali tuannya. Pada usia yang masih sangat muda, ia mulai merasakan panggilan untuk mencari ilmu. Setiap mendengar nama ulama disebut, hatinya bergetar, dan malam-malamnya dipenuhi mimpi tentang kota besar yang bercahaya. Dalam mimpinya, sebuah suara berbisik lembut, memanggilnya untuk meninggalkan tanah kelahiran demi amanah yang lebih besar. Ayah dan ibunya menyadari bahwa anak ini tidak akan lama bersama mereka. Doa-doa pun dipanjatkan dengan air mata, memohon perlindungan Allah atas perjalanan hidupnya. Mereka tahu, ujian besar akan menanti,
dan masa kecil yang tenang hanyalah jeda sebelum badai. Di bawah langit Jilan, Abdul Qadir kecil berdiri di ambang takdirnya. Dijaga langit, diuji bumi, dan dipersiapkan untuk menapaki jalan yang tidak dipilih oleh banyak manusia. Dari sinilah kisahnya mulai bergerak menuju Baghdad, menuju dunia yang lebih keras, tempat cahaya dan kegelapan akan saling berhadapan. Pagi itu, Jilan diselimuti kabut tipis ketika Abdul Qadir bersiap meninggalkan tanah kelahirannya. Langkahnya mantap meski hatinya berat, sebab ia tahu perpisahan ini bukan sekadar perjalanan, melainkan awal dari pengosongan diri. Di balik keheningan, langit seakan menatapnya dengan restu yang tak terucap. Ibunya memeluknya erat, menahan air mata yang bergetar di sudut mata. Dalam pelukan itu, ia berdoa agar Allah menjaga anaknya dari lapar, bahaya, dan godaan dunia. Abdul Qadir merasakan getaran doa itu meresap ke dalam dadanya, menjadi bekal yang lebih kuat dari makanan dan harta. Perjalanan menuju Baghdad penuh dengan ujian. Malam-malam dingin, jalanan sunyi, dan suara-suara aneh sering mengiringinya. Kadang ia merasa ada yang mengikuti dari kejauhan, namun setiap kali ia menoleh, yang ada hanyalah angin dan bayangan. Hatinya tetap tenang, seolah ada penjaga tak terlihat yang berjalan di sampingnya. Suatu hari, ia dirampok oleh sekelompok orang di tengah perjalanan. Mereka mengambil semua bekalnya dan menanyainya dengan kasar. Dengan wajah tenang, Abdul Qadir berkata jujur tentang sisa harta yang masih tersembunyi. Kejujurannya mengguncang hati para perampok, membuat mereka tersadar dan bertobat di hadapannya. Malam itu, para perampok duduk terdiam, menangis dalam penyesalan. Mereka bersaksi bahwa kejujuran Abdul Qadir terasa seperti cambuk cahaya yang memukul jiwa mereka. Dari peristiwa itu, nama Abdul Qadir mulai dibisikkan oleh angin, meski ia sendiri tak pernah menyadari pengaruhnya. Ketika akhirnya Baghdad tampak di kejauhan, kota itu bersinar seperti lautan cahaya dan kegelapan yang bercampur. Menara-menara menjulang, pasar-pasar riuh, dan para pencari ilmu datang dari berbagai penjuru dunia. Abdul Qadir berdiri memandang kota itu, merasakan getaran kuat antara harapan dan ujian berat. Hari-hari pertamanya di Baghdad dipenuhi lapar dan kesendirian. Ia tidur di sudut-sudut masjid, menahan haus dan perih di perut. Namun setiap rasa sakit justru membersihkan hatinya, membuatnya semakin bergantung pada Allah dan semakin menjauh dari dunia. Di tengah kota yang bising itu, Abdul Qadir memilih diam dan menyembunyikan dirinya. Ia belum datang untuk dikenal, melainkan untuk dilebur. Dari kesunyian dan penderitaan inilah, api riyadah mulai menyala, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi dunia gaib dan dunia manusia yang akan segera mengujinya. Baghdad yang ramai perlahan ia tinggalkan, seolah hiruk-pikuk kota tak lagi mampu menampung pergolakan batinnya. Abdul Qadir memilih berjalan, menjauh menuju tempat-tempat sunyi, di mana suara dunia melemah dan bisikan ruh semakin jelas. Di sanalah ia memulai uslah, memutus hubungan dengan manusia agar hatinya hanya terikat pada Allah semata. Hari-hari pertama di kesunyian terasa berat. Lapar menjadi teman setia, panas dan dingin silih berganti menguji tubuhnya. Namun di balik penderitaan itu, ia merasakan sesuatu yang tumbuh, sebuah ketenangan yang tak pernah ia temukan di tengah keramaian Baghdad. Setiap tarikan napasnya berubah menjadi doa, setiap langkahnya menjadi zikir. Pada malam-malam tertentu, alam gaib mulai menampakkan diri. Bayangan-bayangan bergerak di kejauhan, suara-suara memanggil namanya dengan nada lembut dan menipu. Ada yang menjelma cahaya terang, mengaku sebagai kebenaran, mencoba menggoyahkan keyakinannya. Abdul Qadir menundukkan kepala, memohon perlindungan, dan menolak segala sesuatu yang tidak sejalan dengan tauhid. Suatu malam, cahaya besar turun dari langit, disertai suara yang menggema, mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan memerintahkannya untuk berhenti beribadah. Dengan hati yang teguh, Abdul Qadir menjawab bahwa Tuhan tidak pernah memerintahkan kesesatan. Seketika cahaya itu lenyap, berubah menjadi jeritan marah, menandai kekalahan tipu daya iblis. Setelah peristiwa itu, ujian semakin berat. Jin-jin datang silih berganti, ada yang mengancam, ada yang memuji berlebihan, berusaha menumbuhkan kesombongan di dalam hatinya. Namun Abdul Qadir memandang semuanya sebagai debu, tidak terpengaruh oleh pujian maupun ancaman, karena hatinya telah terpaut pada satu tujuan. Dalam kesunyian uzlah, tirai antara dua alam semakin menipis. Ia mulai memahami bisikan alam, mendengar tasbih bebatuan,
dan merasakan denyut kehidupan di setiap makhluk. Namun semua itu tidak membuatnya terlena, justru semakin merendahkan dirinya di hadapan Sang Pencipta. Tahun-tahun berlalu tanpa ia sadari. Rambutnya memutih oleh ujian, bukan usia. Ruhnya ditempa seperti besi dalam api, dipukul oleh lapar, sepi, dan godaan. Dari penderitaan itulah lahir kekuatan batin yang tak terlihat, namun kokoh dan dalam. Di akhir uzlahnya, Abdul Qadir merasakan panggilan yang sama seperti dalam mimpi masa kecilnya. Sebuah bisikan lembut menyuruhnya kembali ke tengah manusia. Ia tahu, masa penyucian telah usai, dan babak baru akan dimulai, saat cahaya yang disembunyikan harus kembali menyinari dunia. Kembalinya Abdul Qadir ke tengah manusia bukanlah kepulangan biasa. Langkahnya ringan, namun auranya berat, seakan membawa jejak uzlah yang masih melekat di sekeliling tubuhnya. Orang-orang yang berpapasan dengannya merasakan getaran aneh di dada mereka, tanpa tahu sebabnya, seolah ada kekuatan tak terlihat yang sedang menimbang hati mereka. Tak lama setelah itu, gangguan makhluk halus mulai terungkap di beberapa sudut Baghdad. Rumah-rumah terasa berat, suara-suara muncul di malam hari, dan ketakutan menyelimuti penduduk. Ketika nama Abdul Qadir disebut, makhluk-makhluk gaib itu bergetar, sebab mereka mengenali ruh yang telah ditempa di ambang dua alam. Suatu malam, sekelompok jin durhaka menampakkan diri dengan wujud mengerikan, mencoba menakut-nakuti dan menguji kewaliannya. Tanpa mengangkat suara, Abdul Qadir hanya menyebut nama Allah dengan penuh keyakinan. Seketika, makhluk-makhluk itu tersungkur, kehilangan kekuatan, seolah rantai tak kasat mata mengikat mereka. Para jin itu mengakui kelemahan mereka. Mereka bersaksi bahwa cahaya tauhid di dalam dada Abdul Qadir membakar kesombongan mereka. Dengan kelembutan yang tak disangka, ia tidak menghancurkan mereka, melainkan menyeru mereka untuk tunduk dan kembali kepada kebenaran. Banyak dari mereka yang akhirnya bersyahadat, menangis dalam ketakutan dan harap. Berita tentang kejadian itu menyebar pelan namun pasti. Orang-orang mulai datang bukan untuk melihat keajaiban, melainkan mencari perlindungan dan ketenangan. Abdul Qadir menolak disebut sebagai pemilik karomah. Ia selalu menegaskan bahwa semua itu hanyalah kehendak Allah, dan dirinya hanyalah hamba yang lemah. Namun alam gaib telah mengakuinya. Jin-jin beriman menjaga sekeliling tempat tinggalnya, sementara jin-jin durhaka memilih menjauh. Pada malam-malam tertentu, suara tasbih terdengar samar, bukan dari manusia, melainkan dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata, ikut larut dalam zikirnya. Meski memiliki kekuasaan atas alam gaib, Abdul Qadir semakin merendahkan diri. Ia memperbanyak sujud, takut jika hatinya tersentuh kesombongan. Baginya, karomah bukanlah kemenangan, melainkan ujian paling halus yang bisa menjatuhkan seorang hamba. Dari peristiwa inilah, takdir mulai mengarahkannya ke peran yang lebih besar. Bukan lagi sekadar penempuh jalan sunyi, melainkan penuntun bagi manusia dan makhluk yang tersembunyi. Cahaya yang dulu disembunyikan kini mulai tampak, dan Baghdad bersiap menyaksikan getaran yang lebih besar dari sebelumnya. Getaran itu akhirnya membawa Abdul Qadir kembali ke tengah Baghdad, bukan sebagai pencari ilmu yang tersembunyi, melainkan sebagai suara yang dinanti tanpa ia sadari. Para ulama dan penduduk mulai memintanya berbicara, menyampaikan apa yang selama ini dipendam dalam diam dan uzlah. Dengan hati yang gemetar, ia menerima, bukan karena ingin dikenal, tetapi karena merasa perintah itu datang dari arah yang tak bisa ia tolak. Hari pertama ia naik ke mimbar, langit Baghdad terasa berat. Awan bergerak perlahan, angin berhenti sejenak, seolah alam ikut menahan napas. Ketika Abdul Qadir membuka mulutnya, suaranya tidak keras, namun setiap kata menembus dada para pendengar, menyentuh luka-luka batin yang selama ini tersembunyi. Orang-orang menangis tanpa tahu sebabnya. Pedagang yang curang gemetar, penguasa zalim menunduk, dan para pendosa merasakan dadanya sesak oleh penyesalan. Seakan ada tangan tak terlihat yang membuka tirai hati mereka, memaksa mereka melihat kebenaran yang selama ini dihindari. Di antara kerumunan, jin-jin yang bersembunyi pun mendengarkan. Mereka berkumpul di atap dan sudut-sudut masjid, terpaku oleh kalimat-kalimat yang menyebut keesaan Allah dengan kekuatan yang belum pernah mereka rasakan. Bagi makhluk gaib, suara Abdul Qadir terdengar berlapis, seperti disertai gema dari alam lain. Pada suatu kesempatan, jumlah pendengar membludak hingga suara manusia tak lagi mampu menjangkau barisan belakang.
Namun anehnya, setiap orang merasa seolah Abdul Qadir berbicara tepat di depan mereka. Ada yang bersaksi mendengar suaranya dari jarak yang mustahil, seakan udara sendiri menjadi perantara dakwahnya. Meski demikian, Abdul Qadir tidak pernah merasa dirinya istimewa. Setiap selesai berbicara, ia kembali menyendiri, memohon ampunan agar hatinya tidak terikat pada pujian manusia. Ia tahu, mimbar adalah tempat paling berbahaya bagi seorang hamba, karena di sanalah ego mudah menyamar sebagai kebenaran. Sebagian orang mulai menyebutnya wali besar, sementara yang lain diam-diam merasa takut. Cahaya yang keluar dari lisannya tidak hanya menghibur, tetapi juga membakar kebatilan. Musuh-musuh kebenaran mulai terusik, merasakan ancaman dari kata-kata yang tak membawa pedang, namun lebih tajam dari besi. Setiap khutbahnya bukan sekadar nasihat, melainkan panggilan untuk kembali. Kembali kepada tauhid, kembali kepada kerendahan hati, kembali kepada Allah. Dan tanpa disadari, mimbar itu telah menjadi titik balik, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi perjalanan Abdul Qadir sendiri. Dari sinilah namanya mulai bergema lebih luas, menembus dinding kota dan batas dunia kasat mata. Langit seakan menjadi saksi bahwa seorang hamba telah dipilih untuk berbicara atas nama kebenaran, dan badai perubahan perlahan mulai bergerak mengikuti suaranya. Seiring namanya bergema dari mimbar ke mimbar, orang-orang mulai datang dengan membawa luka yang tak sanggup disembuhkan tabib. Mereka datang dengan langkah terlatih, mata yang gelap, dan hati yang nyaris putus asa. Abdul Qadir menyambut mereka tanpa janji apapun, sebab ia tahu harapan sejati bukan terletak pada tangannya, melainkan pada kehendak Allah. Di hadapannya, seorang lelaki buta menangis lirih, memohon agar dapat melihat wajah anaknya sekali saja sebelum ajal menjemput. Abdul Qadir memintanya bersabar, lalu berdoa dengan suara yang nyaris tak terdengar. Udara di sekitarnya menghangat, dan ketika lelaki itu membuka matanya, cahaya masuk perlahan, membuatnya tersungkur dalam sujud dan tangis yang tak terbendung. Kabar itu menyebar cepat, namun Abdul Qadir semakin menahan diri. Ia menolak kerumunan yang datang hanya untuk melihat keajaiban. Namun bagi mereka yang datang dengan iman dan kerendahan hati, pintu doa selalu terbuka. Seorang anak lumpuh dibopong ibunya, dan dengan izin Allah, kaki yang kaku itu kembali bergerak, membuat sang ibu pingsan dalam syukur. Tidak semua yang datang disembuhkan raganya. Ada yang justru hatinya yang disentuh. Seorang pemuda yang tenggelam dalam dosa datang dengan wajah keras, namun ketika duduk di hadapannya, ia menangis seperti anak kecil. Abdul Qadir tidak menyentuh tubuhnya, hanya menatap dengan kasih, dan luka batin yang lama membusuk itu pun mulai sembuh. Makhluk-makhluk gaib menyaksikan semua itu dengan takzim. Mereka mengetahui bahwa karomah ini bukan sihir, bukan pula permainan alam, melainkan limpahan rahmat bagi mereka yang dikehendaki. Jin-jin beriman menjaga agar niat-niat buruk tidak mendekat, sementara jin durhaka semakin takut menyebut namanya. Setiap kali keajaiban terjadi, Abdul Qadir semakin menunduk. Ia sering terlihat berlama-lama dalam sujud setelahnya, memohon agar dirinya tidak dijadikan fitnah bagi manusia. Baginya, kesembuhan bukanlah kemenangan, melainkan amanah yang berat dan menakutkan. Di malam hari, ia kembali ke kesunyian, menangis dalam doa. Ia tahu, semakin banyak orang bergantung padanya, semakin besar ujian yang mengintai. Karomah yang tampak di mata manusia bisa menjadi racun bagi hati jika tidak dijaga dengan keikhlasan yang utuh. Namun takdir terus berjalan, dari rumah ke rumah, dari hati ke hati, sentuhan doa Abdul Qadir menghidupkan kembali harapan yang mati. Baghdad perlahan berubah, bukan oleh pedang atau kekuasaan, melainkan oleh air mata, taubat, dan keyakinan bahwa rahmat Allah masih dekat bagi siapapun yang kembali. Perubahan yang melanda Baghdad tidak berhenti pada apa yang terlihat mata. Setelah hati manusia mulai tersentuh, Allah menampakkan karomah yang lebih halus namun mengguncang keyakinan. Abdul Qadir kerap menyebut nama murid-muridnya dalam doa, bahkan mereka yang sedang berada jauh di luar kota, seolah jarak tak lagi menjadi penghalang bagi ikatan ruhani. Suatu malam, seorang muridnya yang sedang dalam perjalanan jauh disergap bahaya. Di saat genting itu, ia melihat sosok Abdul Qadir berdiri di hadapannya, menuntunnya keluar dari ancaman. Ketika murid itu kembali ke Baghdad dan menceritakan kejadian tersebut, Abdul Qadir hanya menunduk, seakan peristiwa itu bukan sesuatu yang layak dibanggakan.
Di waktu yang sama, ia terlihat mengajar di majelis, tidak beranjak sedikit pun. Namun para saksi bersumpah bahwa pertolongan itu nyata. Kabar tentang kehadirannya di dua tempat sekaligus pun menyebar, membuat sebagian orang takzim dan sebagian lain gemetar, menyadari bahwa hukum ruang telah tunduk pada izin Allah. Tak hanya ruang, waktu pun seakan tersingkap baginya. Dalam beberapa kesempatan, Abdul Qadir memperingatkan murid-muridnya tentang kejadian yang belum terjadi. Ketika peristiwa itu benar-benar datang, mereka tersadar bahwa peringatan itu bukan firasat biasa, melainkan penjagaan ilahi agar mereka tidak terjerumus. Namun semua itu tidak mengubah sikapnya. Ia tetap hidup sederhana, makan sekadarnya, dan berpakaian apa adanya. Setiap kali seseorang mengagungkan karomahnya, ia segera mengingatkan bahwa keajaiban sejati adalah istiqomah, bukan kejadian yang menakjubkan mata. Makhluk-makhluk gaib semakin berhati-hati. Jin-jin yang dulu berani mengganggu kini memilih menyingkir, sebab mereka mengetahui bahwa batas antara alam mereka dan alam manusia semakin dijaga ketat oleh doa-doa seorang wali. Alam menjadi tenang, seolah keseimbangan telah dipulihkan. Pada malam-malam sunyi, Abdul Qadir sering termenung, memandang langit Baghdad. Ia tahu bahwa karomah ini bukan akhir, melainkan isyarat bahwa masanya sebagai penuntun hampir mencapai puncak. Hatinya justru diliputi rasa takut jika amanah itu belum ia tunaikan dengan sempurna. Dari kejauhan, para pencari kebenaran terus berdatangan. Mereka tidak hanya mencari keajaiban, tetapi jalan. Dan Abdul Qadir, dengan segala kerendahan hatinya, bersiap menyampaikan pesan terakhir yang paling penting, pesan tentang tauhid dan akhlak yang akan menjadi warisan sejatinya. Ketika usia mulai menua dan tubuhnya kian lemah, Abdul Qadir merasakan tanda-tanda yang tak bisa disangkal. Malam-malamnya semakin panjang, bukan oleh rasa sakit, melainkan oleh perenungan yang dalam. Ia tahu, perjalanan seorang hamba selalu menuju satu titik, dan ia ingin sampai ke sana dengan hati yang bersih. Murid-muridnya merasakan perubahan itu. Suaranya tetap lembut, namun kata-katanya semakin padat, seolah setiap kalimat adalah intisari dari perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Ia mengumpulkan mereka, bukan untuk memamerkan karomah, tetapi untuk meninggalkan jejak yang tak bisa dirampas oleh waktu. Dalam majelis-majelis terakhirnya, ia menegaskan bahwa tauhid adalah pondasi segala sesuatu. Ia memperingatkan agar tidak menggantungkan hati pada wali, karomah, atau manusia manapun. Jika kalian melihat keajaiban dariku, katanya lirih, ketahuilah itu bukan aku, melainkan Allah yang sedang menunjukkan kasih-Nya. Ia berbicara tentang keikhlasan yang sering disalahpahami. Menurutnya, ibadah tanpa keikhlasan adalah tubuh tanpa ruh. Ia mengingatkan bahwa musuh terbesar seorang pencari bukanlah dunia atau syaitan, melainkan rasa puas pada diri sendiri. Kata-katanya menusuk, namun justru menenangkan. Pada suatu malam, ia memanggil murid-murid terdekatnya. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia berpesan agar mereka menjaga akhlak sebelum ilmu, menjaga adab sebelum dakwah. Ia tahu, cahaya ilmu bisa padam jika tidak dijaga oleh kerendahan hati. Makhluk-makhluk gaib pun seakan ikut mendengarkan. Jin-jin beriman berkumpul di tempat-tempat sunyi, menyimak pesan sang wali yang selama ini mereka hormati. Alam terasa hening, seolah semua makhluk memahami bahwa kata-kata ini bukan sekadar nasihat, melainkan warisan ruhani. Abdul Qadir semakin sering menyendiri, memperbanyak zikir dan istighfar. Ia menangis bukan karena takut mati, tetapi karena khawatir masih ada hak manusia yang belum tertunaikan. Baginya, bertemu Allah adalah kerinduan, namun amanah kepada sesama adalah tanggung jawab yang berat. Pada akhirnya, ia menutup setiap majelis dengan doa yang sama, memohon agar umat ini tidak terjebak pada nama dan kisahnya, melainkan pada jalan yang ia tunjukkan. Wasiat itu menggantung di udara, menyatu dengan napas para pendengarnya, siap hidup lebih lama dari tubuh yang kelak akan kembali ke tanah. Jelaslah bahwa karomah terbesar Abdul Qadir bukanlah menundukkan alam gaib atau menembus batas dunia, melainkan menjaga hatinya tetap kecil di hadapan Allah. Dan, cahaya itulah yang akan terus menyala, bahkan ketika raganya telah tiada. Fajar itu datang dengan kesunyian yang berbeda. Di Baghdad, udara terasa lebih berat, seolah kota itu menahan napas. Abdul Qadir terbaring lemah, namun wajahnya tenang, dihiasi senyum tipis yang sulit dijelaskan. Murid-muridnya duduk mengelilingi dengan hati bergetar,
menyadari bahwa saat perpisahan kian dekat. Ketika napasnya semakin pelan, bibirnya masih bergerak menyebut nama Allah. Tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan, hanya ketundukan yang sempurna. Pada detik-detik terakhirnya, sebagian orang bersaksi melihat cahaya lembut memenuhi ruangan, bukan cahaya dunia, melainkan sinar yang menenangkan ruh siapapun yang memandangnya. Saat ruhnya kembali kepada Sang Pencipta, tangis pecah di seluruh penjuru Baghdad. Manusia meratap, bukan karena kehilangan wali semata, tetapi karena merasa kehilangan penunjuk jalan. Anehnya, pada saat yang sama, banyak hati justru merasakan ketenangan, seakan kepergiannya bukan akhir, melainkan awal dari kehadiran yang lebih luas. Makhluk-makhluk gaib pun turut bersaksi. Jin-jin beriman berkumpul dalam diam, sementara alam terasa tunduk. Angin berhembus perlahan, membawa nama Abdul Qadir ke tempat-tempat yang tak terjangkau langkah manusia. Dunia seakan memahami bahwa seorang penjaga telah kembali ke asalnya. Setelah wafatnya, pengaruhnya tidak memudar. Majelis-majelis yang pernah ia isi tetap hidup, zikir yang ia ajarkan terus bergema, dan jalan yang ia tunjukkan menjelma menjadi suluk bagi para pencari. Tarekat yang berakar dari akhlak dan tauhidnya menyebar, bukan sebagai kultus, melainkan sebagai jalan pengabdian. Orang-orang yang tak pernah bertemu dengannya pun merasakan sentuhan ajarannya. Dalam doa-doa sunyi, namanya disebut bukan untuk dimintai, tetapi untuk diingat sebagai teladan kerendahan hati. Karomahnya kini tidak lagi berupa keajaiban yang tampak, melainkan keteguhan iman yang tumbuh di dada para pengikutnya. Seiring waktu, kisah tentangnya menjelma menjadi lentera. Di saat manusia tersesat oleh dunia, nama Abdul Qadir kembali disebut, mengingatkan bahwa kekuatan sejati lahir dari tunduk, bukan dari kuasa. Cahaya itu berpindah dari satu hati ke hati lain, tanpa pernah berkurang. Namun warisannya tidak. Abdul Qadir Al-Jailani telah kembali ke keabadian, tetapi jejaknya tetap hidup di bumi. Selama masih ada hamba yang mencari Allah dengan keikhlasan, selama itu pula cahaya Sang Sultanul Aulia akan terus menyala, menuntun dalam senyap, melampaui zaman dan dunia yang terlihat.